Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dias Yudhistira Ardhani dari Prodi Teknik Informatika semester 2 sore. Saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu penulisan unsur serapan. Pengertian penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttle, coupe, dan long march. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama, kaidah penyerapan huruf dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Satu, istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Dua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Tiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Macam-macam kata serapan. Kelompok kata serapan yang kedua berdasar pada proses bahasa asing tersebut masuk dalam bahasa Indonesia. Terdapat tempat cara penyerapan bahasa asing dalam bahasa Indonesia, yaitu adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Yang pertama, adopsi. Ketika kata asing diadopsi dalam bahasa Indonesia, adopsi pertama konsepnya diadopsi, tetapi tetap memakai kata bahasa Indonesia. Misalnya kata sholat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia menjadi sembahyang. Proses adopsi merupakan proses terserapnya bahasa asing dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata. Bahasa asing yang diambil adalah kata yang mempunyai makna sama. Contohnya, kata serapan dengan proses adopsi antara lain supermarket dari kata supermarket, formal atau juga dari kata formal, editor dari kata yang sama yaitu editor. Yang kedua, adaptasi. Kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya adalah maksimal dari kata maksimal, organisasi dari kata organization, intelektual dari kata intelektual. Dalam proses adaptasi terdapat beberapa kaidah yang digunakan, antara lain sebagai berikut. Contohnya oktav pakai A, huruf A contohnya oktav, huruf AE contohnya aerodinamik, AE jika bervariasi dengan contohnya hemoglobin menjadi hemoglobin. Jika AI contohnya trailer, AU contohnya audiogram, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, terjemahan. Proses ini terjadi apabila memakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, kemudian kata tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Contohnya antara lain sebagai berikut. 1. Suku cadang dari kata spare part. Yang kedua, uji coba dari try out. Yang ketiga, siksaan dari kata azab. Yang keempat, kreasi. Cara kreasi hampir sama dengan cara terjemahan, perbedaannya terletak pada fisik yang tidak dituntut sama. Misalnya, kata asing ditulis dalam dua kata atau lebih, maka pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam satu kata saja. Contohnya, efektif
kata serapannya menjadi berhasil guna. Yang kedua, shuttle, ulang alik. Spare part menjadi suku cadang. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.